Periksa lagi faktor risikonya. Kalau kreatin urium sudah turun, dia bisa naik lagi. Kalau EGFR sudah naik, kok turun lagi. Nah, untuk pasien gagal ginjal wajib simak sampai tuntas. Tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi dulu supaya tepat penanganan dan solusinya. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plus yang ada di sini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, ini ada salah satu pasien ginjal yang saya dampingi, tiba-tiba kreatin uriumnya sudah turun, dia naik lagi. EGFR sudah naik, turun lagi. Coba cek faktor pemicunya, termasuk buat Bapak Ibu sekalian. Kita perlu kontrol terus gulanya, tensinya, asam urat, kolesterol. Ini kita perlu cek. Karena kejadian dengan salah satu pasien ginjal saya, kolesterolnya normal. Di bawah 200, lebih tepatnya 175. Tapi saya bilang, Bu, coba saya mau lihat LDL dan HDL-nya. Ternyata benar HDL-nya itu dia rendah, saya lupa berapa, tapi saya ingat sekali LDL-nya tinggi, Bapak Ibu. Itu 145. Inilah dia bisa menjadi pemicu. Nah, kenapa LDL bisa tinggi? Baru kita atur pola makannya, coba kita atur lagi. Tapi sebelum kita atur, kita evaluasi lagi pola makannya. Ketahuan di sini. Ya, konsumtif itu menjadi pemicu, karena kalau misalkan Bapak Ibu beli minyak ini pasti kan minyak yang coklat. Ada nggak bakul atau penjual kalau misalkan beli ya, yang minyak ini masih bersih? Saya nggak bilang ada ya, tapi pasti ada, sulit. Rata-rata tuh minyaknya tuh coklat hitam. Dia pasti menggunakan lemak trans, lemak jenuh. Akhirnya apa? Berpotensi menaikkan kolesterol. Dalam hal ini LDL-nya dia naik. Makanya kreatin uriumnya dia naik, EGFR dia turun. Dari 45 turun ke berapa saya lupa. Tapi terakhir EGFR naik ke 45, itu turun. Nah, ini yang harus dievaluasi Bapak Ibu. Makanya kalau terjadinya kenaikan kreatinin, juga urium, dan EGFR turun, cek faktor pemicunya, gulanya, tensinya, asam urat, kolesterol. Kejadian yang lain, saya pernah mendampingi pasien ginjal juga, gulanya turun. Harusnya kreatin urium turun kan Bapak Ibu ya? Karena gulanya turun nih. Tapi dia naik. Dari kreatin 1,5 naik jadi 1,7. Curiga saya di kolesterolnya dia itu masih cukup tinggi, 242, saya ingat betul. Saya bilang, Pak, Bu, coba konsultasi dulu ke dokter ya. Karena ini harus ada pemeriksaan. Kenapa gulanya ini turun, kreatin urium tuh dia malah naik ke 1,7. Akhirnya konsul gitu, pikiran saya satu cuman. Ada curiga dari kolesterolnya. Ternyata benar, di USG ada batu empedunya. Ini yang harus Bapak Ibu tangani juga, harus menyeluruh, nggak bisa setengah-setengah. Karena setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Nah, maka dari itu ketahuan batu empedu, baru kita atur protokol batu empedunya, pola makannya juga, gaya hidupnya juga, dan terakhir nutrisi yang harus dilengkapi untuk menangani batu empedu. Nah, bagaimana Pak untuk penanganan batu empedu? Sama seperti batu ginjal Bapak Ibu. Kita banyak pembersihannya, terutama dalam hal ini penyebabnya dulu. Kolesterol yang tinggi kendalikan supaya dia turun. Karena kolesterol paling banyak karena minyak goreng tadi. Sebetulnya minyak goreng itu sehat. Mau minyak zaitun, mau minyak minyak goreng yang di minimarket, supermarket, sebetulnya sehat. Tapi ketika baru digunakan, dia sehat. Digunakan berkali-kali ketika warnanya berubah ini, disitulah dia bisa berisiko menaikkan kadar kolesterol Bapak Ibu, karena dia mengandung lemak trans, lemak jenuh. Kalau kolesterol naik, kreatinin dan urium dia juga berisiko bisa naik dan EGFR bisa turun. Begitu. Cek lagi faktor pemicunya. Bagaimana dengan obat? Tetap obat dikonsumsi Bapak Ibu sekalian, karena itu untuk menjaga supaya kondisi Bapak Ibu tetap stabil. Termasuk buat yang sudah hadir. Jadi untuk menjaga. Kalau misalkan semuanya dilepas, sedangkan nutrisi ini masih bekerja untuk perbaikannya, itu bisa fatal. Jadi nanti ada waktunya, ada timingnya ketika nutrisi sudah bekerja untuk penguatan organnya, dalam hal ini ginjal, pelan-pelan EGFR akan naik, termasuk kreatin urium. Selagi faktor pemicunya terus ditangani dan juga dikontrol, seperti itu. Nah, silakan konsultasikan kembali buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan berkenan mau saya dampingi program pendampingan saya, pola makan dan juga nutrisi, silakan inbox atau cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.